Seseorang berkata dalam percakapan kami mengatakan bahwa tiap-tiap dekade bahkan abad selalu mempunyai kesusahan tersendiri yang amat besar bagi mereka, dan itu menakutkan bagi banyak pihak bahkan seantero dunia. Sebut saja misalnya kolera, TBC, kemudian Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan masih banyak yang lain yang memang menakutkan bagi banyak orang pada waktu itu. Lalu saya berpikir dan mengingat kembali bahwa jangankan satu dekade atau satu abad, malah tiap-tiap hari mempunyai kesusahan tersendiri. Dan itu membawa saya kepada pemikiran, Tuhan, kemana kami akan dapat pergi meninggalkan Engkau di dalam hari-hari kami yang benar-benar bukanlah sesuatu hari yang akan semakin baik dan semakin membawa kami kepada dukungan-dukungan dari hari-hari itu sendiri. Dan bahkan sampai kitab Efesus mengatakan bahwa hari-hari ini jahat. Benar. Ketika saya semakin banyak mengingat firman Tuhan di masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, saya berpikir bagaimana kalau ini terjadi nanti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Wah, banyak sekali yang akan terganggu. Semua jalur dan lajur kehidupan itu akan mengalami gangguan, dan akan terjadi mungkin huru-hara yang amat besar ketika nanti orang-orang yang bekerja selama ini kehilangan pekerjaan, ketika nanti pengusaha-pengusaha usahanya menjadi kolaps, bagaimana dia akan membantu kehidupan karyawan-karyawan yang selama ini ditolongnya lewat usahanya. Ini pemikiran saya kepada kesusahan itu cukup nyata di pikiran alam bawah sadar saya dan juga di imajinasi saya begitu. Dan saya hanya mengingat satu hal, bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dan saya tahu bahwa pada akhirnya di kitab Maliaki dikatakan, juga kitab Wahyu, bahwa akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Akan ada perbedaan antara orang yang memilih untuk hidup dalam kekudusan, semakin menguduskan dirinya, dan memilih yang lain itu adalah orang yang memilih untuk mencemarkan dirinya dan hidup dalam kecemaran. Selalu mengingat bahwa masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang sangat-sangat menentukan. Bayangkan teman-teman mungkin di para medis, para dokter, yang selama ini mungkin bagi kita merasa bahwa mereka adalah orang yang sangat elegan, kemudian mereka sangat mempunyai posisi kehidupan ekonomi yang mapan dan seterusnya. Diperhadapkan sekarang mereka boleh menjadi pahlawan di tengah-tengah musuh yang saat ini menerpa seluruh dunia. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk katakan misalnya mengingat sumpah atau janji jabatan mereka. Dan bagi saya itu sesuatu pemikiran yang harus saya renungkan kembali, apa yang harus saya perbuat. Lalu saya mengingat Musa ketika membawa umat Israel, ketika umat itu mengalami musibah demi musibah Tuhan dan yang Tuhan izinkan terjadi, maka Musa menghadap kepada Tuhan. Ketika sekali waktu ada juga tulah yang terjadi, Pinehas berdiri untuk menghentikan tulah itu. Bahkan Raja Daud juga begitu ketika musuh-musuh mereka menghadang mereka, dan Daud juga menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nehemia pada waktu mendengar kesusahan di dalam kitab Nehemia 1 ayat 1-11, dia juga datang kepada Tuhan. Lalu kesimpulan saya adalah kekuatan kita hanya pada Tuhan, dan datang padanya, berdoa, berpuasa siang dan malam, hingga tulah ini benar-benar membawa pelajaran bagi setiap orang untuk datang kepada Tuhan. Doa saya adalah apa yang telah dinubuatkan dalam kitab Yoel 2 ayat 28-32 itu benar-benar terjadi. Hamba-hamba Tuhan bernubuat, anak-anak Tuhan bernubuat, teruna-teruna mendapat penglihatan-penglihatan, orang tua mendapat mimpi. Dan ada satu hal yang luar biasa, semua orang yang berseru kepada nama Tuhan
diselamatkan. Itu yang menjadi sasaran kita sehingga ada tuaian yang amat besar menjelang hari Maranatha, hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kita menjarah jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat siang teman-teman, saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun saudara berada. Mari kita bergandengan tangan. Ada jadwal-jadwal doa yang diberikan kepada kita, bahkan mungkin di jaringan doa nasional, di jaringan doa sekota, di jaringan-jaringan yang lain. Mari kita ikut ambil bagian, karena kita tahu ketika Pinehas berdiri di antara tulah itu dengan Allah, maka ketika tulah itu berhenti, Pinehas memperoleh berkat spesial dari Tuhan sampai dipunyai oleh keturunannya. Mari berinvestasi secara rohani lewat doa dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.